Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channelnya Kang Ares. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, kali ini ada servisan Xiaomi Redmi 4X dengan kasus layarnya ambiar, retak-retak, kemudian baterainya juga agak kembung. Di sini sangat terlihat bahwa LCD bukan bawaan, karena dari segi warna ini tidak belen ya. Karena untuk casingnya hitam, depannya gold. Berarti HP ini pernah dibongkar dan diganti LCD-nya. Sekarang backdoornya sudah terlepas. Nah, ini untuk flexible on off sudah dipasang isolatif. Jadi ini pernah terlepas ya. Baik, nanti akan kita pasang kembali. Kemudian kita lepas dulu tutup mesinnya, karena di sini kita akan melepas fleksibel atau soket LCD dan soket baterai, maka wajib hukumnya melepas tutup mesin. Nah, di sini kelihatan ya. Jadi sambungan fleksibel on off sama volume itu sudah mengkeret ya, dan ini kelihatannya bekas bloweran sehingga bagian plastiknya meleleh. Pertama kita lepas dulu baterainya, dan ini pernah dilepas tentunya ya, karena sudah tidak nempel lagi, dan nanti akan kita ganti baterainya. Nah, sekarang kita lepas LCD-nya, dan ini juga sudah terangkat sebagian sehingga mudah sekali untuk pelepasan LCD, tidak memerlukan bantuan cairan ataupun blower. Nah, jangan lupa di sini ada flexible touchscreen, dan itu ada lipatan di bawah mesin sehingga mesinnya harus diangkat sedikit ya. Kalau mau aman ya dilepas semua mesinnya, karena nanti juga akan leluasa dalam pemasangan LCD. Nah, ini LCD-nya sudah terlepas. Setelah itu kita bersihkan bekas-bekas lem yang ada di frame-nya. Pastikan lemnya bersih, jangan sampai ada yang tersisa, karena nanti akan mengganjal atau akan menghambat ketika pengeleman LCD ya. Nah, untuk memudahkan bisa dibantu dengan cairan thinner ataupun minyak kayu putih ya. Cuma resikonya nanti agak lengket di tangan. Nah, ini ada fleksibel on off dan volume yang tadi terlepas, akan kita pasang kembali, dan saya akan tempel dengan menggunakan isolatif, bisa yang biasa, yang bening, ataupun yang seperti ini. Nah, ini biasanya buat anti panas. Yang penting si kalengnya itu tidak kemana-mana dan bisa pas di papannya ya, papan fleksibelnya. Nah, setelah ini kita tempel atau kita perkuat dengan double tip untuk di frame-nya. Kalau nggak mau ribet ya tinggal diganti dengan fleksibel yang baru ya. Tapi ini sayang karena masih bisa ditempel dan masih bisa berfungsi dengan baik. Kemudian kita bersihkan bekas double tip yang ada di frame-nya, karena itu sudah tidak nempel lagi, supaya ketika ditempel nanti tidak terlalu tebal. Saya sering ya menjumpai hal seperti ini. Itu biasanya ketika tombolnya hilang, sehingga ketika menyalakan handphone itu dengan
ditusuk-tusuk dengan benda tajam yang akhirnya lapisan dari fleksibel itu sobek bahkan rontok. Nah, ini solusi yang paling mudah ya, dengan cara seperti ini. Ditempel lagi dengan isolatif. Karena ini jalurnya masih aman. Nah, ketika jalurnya sudah terputus, maka langkah selanjutnya ya dengan cara melakukan jumper ya. Nah, ini LCD-nya sudah ada, tinggal sekarang kita tes terlebih dahulu. Untuk pengetesan itu bisa mesinnya dipasang kembali di frame-nya. Bisa juga seperti ini. Jadi saya langsung, biar tidak bongkar pasang mesin, langsung hubungkan antara soket LCD dan soket touchscreen ya. Kemudian setelah terpasang, baru kita pasangkan baterai. Namun di sini kekurangannya, tidak tersambung dengan tombol on off atau tombol power. Nah, ini baterai yang baru, sekalian dites juga baterainya. Soket baterai dihubungkan. Nah, sekarang cara menyalakannya yaitu kita konsletkan atau kita hubungkan dua pin positif dan negatif. Nah, ini yang paling ujung ya. Dua pin yang paling ujung di sambungan soket tombol on off. Nah, ini. Maka secara otomatis HP akan menyala seperti ini. Kita tinggal tunggu sampai HP ini masuk ke menu. Nah, ini alhamdulillah aman ya LCD-nya. Saya akan cek terutama di bagian QWERTY-nya atau papan ketik. Kalau sudah yakin aman, selanjutnya kita akan langsung lakukan pengeleman. Namun sebelumnya kita presisikan dulu apakah LCD ini aman, karena kadang-kadang ada LCD yang terlalu tebal sehingga tidak bisa presisi. Kalau mengalami hal seperti itu ya berarti kita akan maksimalkan di pengeleman ya, karena memang itu resiko ketika beli LCD baru itu tidak akan sama ya, baik itu kualitas ataupun ketebalan LCD dengan yang bawaan. Dan di HP-HP tertentu itu sangat sering terjadi, seperti di Samsung tipe J, nah itu sering ya, sehingga ketika ditempelkan itu akan sedikit ngangkat. Maka pengeleman yang harus dimaksimalkan, jangan sampai ada celah. Untuk lapisan ini boleh dilepas boleh tidak ya, namun saya memilih untuk dilepas karena untuk mengurangi ketebalan, sehingga nanti akan lebih ngepres ya. Namun maaf videonya kepotong, jadi saat memasukkan soket LCD dan touchscreen tidak tersorot kamera ya, ada gangguan teknis. Nah, setelah ini kita ikat dengan karet ini untuk melakukan pengeringan ya, supaya LCD-nya bisa lebih rapat. Saya biasanya dengan 4 karet minimal ya, tergantung dari kondisi LCD. Setelah itu saya biarkan beberapa menit, biasanya kurang lebih setengah jam, lebih lama lebih bagus. Dan sekarang kita lepas lagi karetnya. Setelah itu
kita rapikan kembali handphonenya. Namun sebelumnya jangan lupa kaca untuk kamera itu dilap dulu ya, karena biasanya ada debu dan nanti akan menghambat kejernihan kamera. Dan ini ada pesan khusus dari yang punya, kameranya burem, tolong dicek. Nah, setelah saya amati, bagian kameranya kotor dan kaca belakang juga kotor. Solusinya cukup dengan dibersihkan saja dengan tisu atau dengan lap yang lain, sehingga tidak perlu mengganti modul kamera ya. Dan ini fleksibel LCD, biar ngepres kita lem dulu. Nah, ini cukup dengan double tip ya, karena lebih aman. Kalau menggunakan lem bisa saja, namun nanti lebih kuat nempelnya, sehingga ketika mau melepas lagi ya agak susah ya. Nah, setelah presisi baru kita pasangkan baterai ya. Namun ini ada yang mengganjal, ternyata kabel antena tidak masuk di jalurnya ya. Saya angkat dulu sedikit. Nah, sekarang sudah presisi. Nah, ini belum terpasang soket touchscreen-nya. Setelah ini kita tes apakah baterainya normal. Alhamdulillah sudah bisa menyala, berarti baterai normal. Dan sekarang udah masuk menu, dan kita akan cek kamera. Dan ternyata memang agak burem ya kamera depan. Kalau kamera depan aman, berarti kameranya akan kita bersihkan terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan kapas, ditetesi sedikit thinner, boleh dengan menggunakan minyak kayu putih ya. Sekarang kita cek apakah ada perubahan, dan hasilnya cukup memuaskan. Jadi cukup dengan dibersihkan, kamera sudah jernih kembali. Sekarang kita pasang double tip untuk baterainya. Kalau sudah rapi, kita tutup mesinnya. Bautnya kita pasang kembali. Jangan lupa kaca belakang buat kamera ini juga dibersihkan, karena debu sangat mengganggu kejernihan kamera ya. Nah, fingerprintnya dipasang kembali, jangan lupa dipresisikan sampai rapat kembali, dicek di setiap sisi. Kalau sudah rapat, nah sekarang kita tes ulang apakah tombolnya bisa normal kembali. Tombol power sudah normal, dan kita akan cek untuk tombol volume ya, karena tadi belum dicoba. Dan ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, sementara cukup. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.